Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa sararti. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anu ngajawab salam anu gaduh sambutan sing bisa kapayan sambutanana. Amin. Anu can gaduh mobil sing guna mobil. Amin. Anu can gaduh kiribitan sing buat kiribitan. Bismillah, alhamdulillah wa amarana bil taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anu mulia Guru Agung, Guru anu suci serta disucikan ku Allah, Syekh Muhammad Al-Qawsi Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para wakil takdir, para ikhwan, para akhwat, para sami-sami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di Suryalaya ada pohon besar. Dan pohon itu sudah tiada. Pohon itu menjadi tempat berteduh, tempat mengadu dan tempat bertanya. Seiring berjalannya waktu, pohon yang besar itu meninggalkan tunas, dan tunasnya sudah besar, dan tunas itu tidak jauh dari induknya, yaitu yang sekarang di hadapan kita, Syekh Muhammad Abdul Qasim Rasulullah An-Nasr. Dididik oleh abah bertahun-tahun dan puluhan tahun. Saya mendengar ceramah Abah Anom, ada kaset
yang disarankan oleh Abah Anom itu, tugas kita hidup itu cuma satu, yaitu zikir. Tugas kita hidup itu cuma satu, yaitu zikir. Dan zikirnya setiap detik tujuannya adalah untuk membersihkan hati. Silakan kita mau kerja apa, tapi jangan ditinggalkan zikir itu yang ada dalam hati. Tugasnya hanya itu, kita zikir. Mau bawa mobil, kita sambil zikir. Mau sedang macul sambil zikir, mau dagang sambil zikir, berjalan sambil zikir. Itu tugas kita cuma satu. Kalau hati kita selalu zikir dan zikir kepada Allah, maka hati kita akan penuh dengan nurullah, cahaya Allah. Dan murid Abah Anom yang berhasil cuma satu. Hasil pekerjaannya diangkat oleh Allah menjadi wali yang mursyid. Kalau sudah menjadi wali yang mursyid itu menjadikan suatu perwujudan asma-asma Allah, menjadikan suatu perwujudan sifat-sifat Allah ada pada diri beliau. Maka kata Syekh Maulana Yusuf Al-Alim fi qawmi kan-nabi, orang mah alhamdulillah ibu tiasa sasalaman di apa, tiasa sasalaman di apa sarwajib, tiasa sasalaman di apa anak. Terus kadiduna sami sahara sasalaman kanjeng. Untung kurang. Kalau kita membaca Al-Quran itu jadi sifat, jadi obat, kuranglah dipayungnya terus jantan sifat guru segala-galanya terus jantan sifat. Maka makanan anu dipegang ku apa, makanan anu dipegang ku apa, itu jadi sifat ada permukaan. Simpurin anti karena teh manis upamika Habib Idan kan itu sopi pasien kopi terapi pan manis dicepeng ku apa diniatan jadi obat lem. Alhamdulillah sagarana jadi sifat ningali pamanteuna ibu cik dibetaheun dalam mimpi keheuleuh mah terus serang sim kuring moal ka dieu moal mana hujan mana jauh komo anu dikasih ya anu disumbang daerah-daerah tadi hoyong naon hoyong terang ka apa hoyong ningali wajah apa karena naon jadi sifat tenang ningali. Pakos di Pak Habib Bidan itu dina mobil ngobrol kan Pak Habib ngobrolin suatu apa didiskusikan di jero mobil beda sareng suara Hasan Bugis beda halimu apa tenang ngopi bahasa apa suatu apa teh nah hanya sekat kana hati tenang jadi obat ieu mah survei rasa pasti sadaya itu pasti sadayana suantena jadi terapi, suantena jadi obat, kiceuna jadi obat, bahasana jadi obat, sadayana jadi obat. Alhamdulillah orang
sendiri juga. Tapi sanaos itu oke, aya anu can percaya ke apa? Aya anu can percaya ke apa? Saur apa teh ulah-ulah ke apa? Ke apa anu oke, seueur untuk percaya. Ulah-ulah ke apa anu Kanjeng Nabi oke, seueur untuk percaya. Ulah-ulah ka Nabi, ka Allah oke anu pasian kahirupan, seueur untuk percaya. Wajar. Permasalahan bisa terpercaya. Dan si kuring oke kapungkur mah terpercaya ka apa anu. Ka apa permasalahan apa? Ya pasti awal lama itu mungkin terpercayanya. Pasti terpercaya. Terpercaya. Seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin timbul suatu kepercayaan setelah menimbulkan sesuatu yang dialami oleh diri kita sendiri sewaktu kita berjumpa dan mengamalkan apa yang sudah diberikan kepada Allah. Kapungkur mah ibu-ibu kurang sholat teh ngan sholat lahir saprak sasarengan sareng abah aya sholat lahir aya sholat batin. Ternyata upami dietak-etak upami kurang ngalaksanakeun sholat lahir unggul masa eutik sholat lahir. Coba bae dihitung ayeuna ku urang. Taruh satu waktu kita melaksanakan sholat 3 menit saja. 3 menit. Satu hari satu malam berapa waktu? 5 waktu berarti 15 menit. 1 jam berapa menit? 60 menit. Satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. 60 kali 24 jam berapa? 1440 menit. Satu hari satu malam jumlah menitnya 1440 menit. Anu dipakai ibadah 15 menit. 1440 menit dikurangi 1000 dikurangi 15 menit berapa? 1425 menit. Anu nganggur ibu anu kabuang kurang waktu. Saeutik kapungkur mah kurang ngalaksanakeun sholat teh waktuna ibadah teh saeutik ngasup 15 menit. Eta nu 15 menit oke lamun ditarima, lamun teu rugi. Gijlipe urang nuturkeun apa? Tuh, aya sholat syariat, aya sholat hakikat. Sholat hakikat mah zikir. Hati urang inget teh kawan. Tuh, setiap detik bisa dihitung, ieu mah. Zikir hobi mah ulah dihitung, warga itu. Darasa. Aya zikir lapan la ilaha illallah kajen teh 1000, kajen teh 2000, kajen teh 3000, 5000 bisa keneh dihitung eta masa detik. Sepanjang bisa kena dihitung, eta teh saeutik. Tapi zikir anu dirasakeun urang mah itu bisa dihitung, maka disebut zikir anu wa. Zikron kasar. Alhamdulillah. Dina sholat syariat mah urang teh waktu sholat teh teu bisa dihitung. Tapi sholat hakikat mah urang sambil minum oge. Sambil sholat, waktu minum oke sambil sholat, laos bis. Jasad mah bapak-bapak, ibu-ibu bisa balik ke tanah. Ruh akan balik ke Allah. Ruh bisa balik ke Allah, bisa kembali kepada Allah kalau punya kendaraan. Apa kendaraan ruh itu? Zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu manakala punya kendaraan. Kalau tidak punya kendaraan, tak bisa pulang. Maka alhamdulillah untung 1000 untung kurang teh kaduhur mau bisa jadi orang beriman lamun orang terpegang guru muslim. Ngan saukur pengakuan unggul saya beriman pengakuan unggul. Ternyata soal apa? Upami hoyong janten jalmi anu beriman teh
kedah ayah syarat teh naon ngan abot keur nampi ieu syarat teh abot kumaha abotna nyaeta urang teh kudu kanu guru jeung kudu ditalkin upami hoyong jadi jami beriman nyaeta kudu dibebeskeun kalimatul iman ka jero hate saha ngabebeskeunana guru mursyid. Maka orang thariqah lamun ditaroskeun sejak kapan menjadi orang beriman? Sejak dibebeskeun kalimatul iman ka jero hate. Kumaha rasana iman anu aya di jero hate? Hirup hate urang, kumaha hirupna zikir. Kapungkur mah waktu acan rebet kana thariqah mah upami ditaros sejak kapan menjadi orang beriman? Moal bisa ngajawab moal. Komunitas kapan? Apa syarat menjadi orang beriman? Wah bisa. Tapi ayeuna ibu-ibu ditaros apa syarat menjadi orang beriman? Syarat menjadi orang beriman pertama adalah guru mursyid, yang kedua ada ditalkin. Dibebeskeun kalimatul iman ka dalam jero hate usaha ku guru mursyid. Kumaha rasana iman anu aya jero hate? Hirup hate urang. Kumaha hirup hate urang? Nya eta zikir. Zikir hati urang nyata, hirupna hati nyata zikir jika kau. Maka lamun naros ulama mutakalimin mual biasa ngajawab moal. Anu bisa ngajawab nyata ulama sufiyah teh nyata anu ngajarankeun rukun agama anu tilu Islam, iman, ihsan. Eta ulama sufiyah. Maka orang alhamdulillah bisa nuturkeun guru Syekh Mursyid yaitu ulama sufiyah anu ngajarankeun rukun agama anu tilu yaitu fikih, tauhid, dan tasawuf. Maka aya suatu kesalahan. Kenapa orang Islam itu aneh terhadap tasawuf, bahkan istilahnya asik terhadap istilah thariqah? Karena memang orang kapungkurna bapak-bapak, ibu-ibu waktu orang pesantren teh ngan saukur belajar fikih tauhid, terus sampai kana tasawuf urang. Makanya pun dirompak kita kurikulum anu aya di sakola-sakola teh. Apa saja? Pohon tahan gempa. Nah, untuk pohon tahan gempa kalimatul iman anu dibebaskeun karena jero hate eta teh pohon tahan gempa. Ketahanan NKRI, kejayaan agama dan negara, kemudian kemajuan peradaban dunia. Eta teh moal sabarangan kaluar bahasa eta. Awal-awalna nyaeta ketahanan naon? Nyaeta pohon anti gempa, kalimatul iman anu aya di jero hate sudah pasti. Jalmi anu hatena ngagaduhan kalimatul iman pasti ibu. Urang kabatur mual gurageun hirup bakal bener jeung tetangga bakal bener bakal ngajalankeun aturan agama jeung negara. Nah, urang teh sebenarnya tapi hararese hayang asup thariqah teh hararese sakarieun ibu teh. Kenapa? Banyak orang lain takut terhadap thariqah, kena takut miskin. Kudu cumpang-camping asup thariqah. Kata siapa cumpang-camping? Lihat guru saya. Selalu penampilan necis. Gagah, palete. Sudah gagah senyumnya aduh. Cumpang-camping saur abah ya. Saya masih ingat. Mual bisa melepaskan peci kalau kita tidak punya peci. Mual bisa melepaskan sepatu namun terbuka sepatu. Saya terjemahkan bahasa ini. Kita itu adalah harus punya harta.
Tidak mungkin kita bisa sedekah kalau kita tidak punya harta. Tidak mungkin kita bisa pergi haji kalau kita tidak punya harta. Kita harus punya harta. Tapi jangan kita harus punya harta, tapi bukan untuk kaya harta. Namun tidak disalahkan manakala kita punya harta, punya kaya harta, asalkan harta kekayaan itu tidak membuat hati kita lupa kepada Allah. Boleh. Punya mobil mewah boleh, punya gedung mewah boleh, punya kapal pesiar di laut mewah boleh, punya gunung yang berisikan akik oke, boleh. Boleh. Asalkan harta kekayaan itu jangan membuat hati kita lupa kepada Allah. Yang tidak boleh itu adalah hati kita lupa kepada enak. Kalau kita ikut dengan guru di depan kita menerjemahkan juga enak dan sebagainya, enak, ternyata hidup menjadi agama Islam itu adalah penuh dengan rahmatan lil alamin. Bahasa begitu. Dina tapi ulah sok nyalahkeun kana ajaran batur. Ulah sok nyalahkeun kana paham batur. Apa? Karena perbedaan itu tidak bisa dihindari. Perbedaan itulah harus dijadikan sumber kekayaan ilmu. Karena orang yang kaya ilmu itu akan pandai menghargai dan menghormati paham orang lain. Kabungkur mah orang tradisional ke orang Kristen, ke orang Buddha, ke orang Hindu kan disebut musuh, disebut pupur kan, musyrik ke pupur mah. Tuh tetangga kita agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen musyrik. Kapungkur mah itu pegawaian orang, kayak pegawaian Hasan Bundes ya waktu jadi Persis lah gitu. Yang terang. Kubur musyrik, gejeli di masukkan atau riko. Lamun bahasa musyrik, bahasa kubur ke tetangga kita itu akan mengundang masalah, akan mengundang keributan. Saudina Tanwin dalam Quran tadi, sekalipun berbeda agama, itu adalah saudara kita. Saudara dari mana? Dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hubungan saudara perlu kita hargai, perlu kita hormati. Perlu kita tolong kalau memang dia perlu minta pertolongan. Karena hidup itu perjalanan dan pencarian. Hari ini dia kubur, siapa tahu besok lusa menjadi orang beriman. Seperti siapa? Sayyidina Umar alaihissalam. Ulah sampai ke hukuman itu. Anu kubur mah ternyata lain batur. Dina thariqah mah. Anu kubur mah saha? Urang. So hadis kursi sering primados diucapkan idza nasitani kafartani. Jika kau lupa nih kepada apa yang lupa hati kita, lupa kepada siapa? Kepada Allah. Kafartani dalam keadaan kubur. Lu kubur teh lain mah diri urang sepanjang hati urang roh Allah eta dalam keadaan kubur. Pantes Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Ingat ka dieu. Tah salat anu kitu mah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kurang tos salat lahirna beunang, salat batinna beunang. Ayeuna nuturkeun saha urang? Nuturkeun guru sholat lahir, guru sholat batin, sholat batin. Kamu kurma urang terang karena sholat batin. Ayo nama urang terang karena sholat batin. Masa ngomong oke bisa sholat. Nah, kedua. Orang biasa dapat menjadi orang beriman nyata semenjak orang disebut kalimat beriman ke Pantas kakumpul ayat para sahabat, ayat orang Arab Badui
berkata kepada Rasulullah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qalu aslamna wa lam yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya Rasul, saya ini orang beriman. Kata Rasul, kamu belum beriman, baru Islam. Kenapa Rasul? Wa lam yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman kamu belum dibebaskan kan di roh hati urang. Tah ayeuna mah urang tos dibebaskeun. Antara pengakuan jeung rasa jadi ngahiji ayeuna mah bener ayeuna lain ngan syukur ngaku-ngaku alhamdulillah insyaallah urang selamat itu selamat dunia dawa akhirat. Da urang mah jadi bodoh, urang mah jadi buta, urang mah terbiasa nyarios, terbiasa ngopi, tah dituntun usaha ku apa? Sebenarnya mah tugas abah teh berat. Urang anu naon sih anu dituntun hari-hari. Punten Pak Habib Bidan, tadi Pak Habib Bidan duduk ke bumi teh tabu dua. Hoyong betulkan apa dah? Pemantara tidur, entah ke kamar heula. Si mamah teh mah tidur ya gitu. Ke tempat teh urang mah gitu. Nyobian apa nyobian ternyata teu karaos. Jam 2 teh salat tidur, aduh alhamdulillah nikmat. Bisa ada sugan teh ya tujuan mah bade mengikuti apa ternyata hese menuturkeun abah mah kudu sabar. Dicoba pernah di hotel Pak Habib di hotel nguping saur Kyai Dadang ari abah mah di hotel teh tara tidur langsung bae duduk di atas sajadah dicobian gua di hotel. Kian mah kian tuh hingga subuh, nonton subuh langsung kapal berat. Keun ari kurang anu gorengna abah nu tapi keuntungan orang mah jadi murid mah. Keuntungan orang mah jadi murid mah orang anu gorengna abah nu saya dan konsep Qadir kayak gitu ya. Murid anu goreng konsep Qadir anu orang mah gitu. Tapi ulah punya orang betul sesuai dengan kemampuan kerja orang tawajuh oke sambil ngaca oke kira naon. Sakitu wae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim wa ala sayyidina al-qaram Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud Al-Qadiri Al-Aqsyabad Al-Kamil Qadas Al-Usil Qadas Al-Misri wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa nuriyatihi ajma'in. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin wa ftah bainana baina qawmina bil haqqi darbatihim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi kahataini. Sadaqallahu wa sadaqa Rasul. Pertama dan utama sama-sama kita cintai, kita muliakan hadratus sayyidina wa mursyidina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud Al-Qadiri Al-Aqsyabadi Al-Kamil Al-Muwaffaq
qadasallahu sirra qadasallahu bisri. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, seluruh penghuni bumi dari timur ke barat, utara ke selatan, semuanya dapat limpahan barokah karomah dari beliau sehingga dapat mengamalkan amaliyah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah pondok pesantren Surya dengan istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para wakil talqin Syekh Mursyid yang hadir pada malam hari ini ataupun tidak hadir, wabil khusus yang telah menyampaikan khidmah ilmiah yang mulia Bapak Haji Dr. Azan Mudis Al-Mabruri. Sudah banyak ilmu-ilmu Allah yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu tambah ilmu, tambah amal, tambah rasa, tambah akhlak kita semakin baik semakin hari. Bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita berada di Masjid Raya bersama guru agung kita bersahabat. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan yang baik ini sampai akhir hayat kita. Amin. Bapak ibu ikhwan akhwat sekalian, bulan ini adalah bulan haulnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Sebagaimana kita dengarkan dan kita dibimbingkan dan diwasiatkan, bulan ini adalah bulan dipanggilnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ke alam baqa. Biasanya seorang ayah meninggalkan anak, maka anaknya disebut yatim. Betul tidak? Itulah yang kita kenal yatim, yaitu seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya dan dia dalam keadaan belum balik. Makanya di mana-mana ada darul aitam, ada rumah yatim. Tapi itu namanya yatimnya disebutnya yatim jasmani, yatim fisik, yatim ayah ibu yang disebut yatim piatu secara jasmani, secara syariat. Tapi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah menafsirkan yatim dengan makna yang lain. Dalam surah Ad-Duha yang selalu kita baca kalau salat subuh, alam yajidka yatiman fa'awa, maka yatim Tuan Syekh menafsirkan ay bila rusdin wa mursidin. Yatim itu adalah orang yang tidak dapat bimbingan Syekh Mursyid. Jadi kalau orang yang tinggal ayah ibunya disebut yatim piatu, kalau orang yang tidak dapat bimbingan Syekh Mursyid itu yatim piatu secara rohani. Jadi banyakkan mana yatim? Yatim kolot sama yatim bocah? Hah? Banyakkan yatim kolot. Makanya orang yatim, anak yatim itu kalau pesankan pamal yatim, pamal takar, anak yatim jangan disentak-sentak. Memang sok beda anak yatim mah, kelakuannya sudah beda, betul tidak? Jadi harus diusap kepalanya. Jadi yatim secara rohani juga begitu beda. Kalau di kelas suka naik ke meja, pukul-pukul meja. Jadi yatim secara rohani juga ada makna begitu. Makanya makna ini Tuan saya menafsirkan yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena saya katakan dari beberapa kitab-kitab tafsir yang saya pernah baca tidak pernah atau belum didapati kecuali makna yatim yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah indah. Itulah orang yang tidak dapat bimbingan Syekh Mursyid, itulah orang yatim, dia harus disayangi, jangan dihentak-hentak, jangan dihardik-hardik. Alhamdulillah kita sekarang tidak yatim lagi. Kenapa? Karena dapat bimbingan Syekh. Jadi kalau begitu Syekh Mursyid, sahabat ini inilah yang disebutkan kamilul yatim, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ana wa kamilul yatim tahata ini. Aku dengan orang-orang yang menjamin anak yatim, yang mengurus anak yatim seperti ini, maksud nanti dalam surga selalu bersama Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya yatim yang tinggal oleh ibu bapaknya, tapi adalah yatim-yatim yang tidak punya Syekh Mursyid, sekarang dibimbing oleh Syekh Mursyid, dirawat oleh Syekh Mursyid,
maka kita semua sekarang sudah diasramakan, yaitu di madrasah Tuan Syekh Jailani, ya, termasuk madrasah di Masjid Raya ini. Ini adalah berarti rumah yatim. Alhamdulillah sudah punya, ya, kafil. Kafil itu kalau yang kita secara bahasa Arab menjamin, yang menanggung jawab terhadap manusia, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita pergi haji atau umroh, di sana ada kafil disebutnya. Apalagi yang kerja, di sini ada kafilnya, ada yang menanggung jawab, disebutnya kafil. Maka bahasa Rasulullah SAW dalam hadis ini disebut ana wa kafilul yatim. Jadi Syekh Mursi sebagai kafilul yatim, inilah yatim-yatim rohani termasuk kita. Tapi sekarang sudah tidak jadi yatim lagi, karena sudah punya ayah rohani, sudah punya ayah roh, seperti yang disampaikan oleh, ya, Dr. Haji Hasan Munis Al-Maghmudi. Alhamdulillah kita tidak yatim lagi, ya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau melihat orang-orang yang yatim di mana saja secara jasmani, makanya banyak rumah-rumah yatim. Makanya Allah, bahasa kita, bikin rumah-rumah yatim. Inilah madrasah, ya, dari Kongo di Danang Sabariah Pondok Pesantren Surya Raya. Inilah tempat-tempat mes anak-anak yatim rohani, dirawat terus, tidak boleh meninggalkan tempat. Ya, kenapa? Anak yatim secara jasmani juga dirawat oleh pengasuhnya, maka dia terus tidak boleh meninggalkan asrama. Maka begitu juga kita tidak boleh meninggalkan asrama. Ya, alhamdulillah. Makanya setelah belajar zikir, sudah ditalqin, lalu dibimbingkan terus, tidak boleh putus. Ya. Seperti anak yatim, masa kita lahir bapaknya, maka tidak ada yang rawat, ada yang rawat. Seperti Nabi, begitu lahir, ayahnya sudah tidak ada, lalu ibunya, ya, begitu beliau masih usia 2 tahun sudah meninggal, ada yang rawat. Itu secara jasmani begitu, secara rohani juga begitu. Maka sepulangnya awak anam kala bapak, sesuai yang disampaikan, makanya ada pelanjutnya. Alhamdulillah kita tidak jadi yatim. Jadi bagi yang belum ketemu Syekh Mursi masih ya, makanya kasih sayangi yatim. Itu Tuan Syekh Abdul Jailani. Kalau ada orang merasa tersinggung, bahasa kita dengan keterangan ini, bukan saya, itu yang menerangkan Tuan Syekh yang menerangkan. Ya. Alhamdulillah, seharusnya kita semua datang berbondong-bondong kalau bersahabat. Sekarang juga sudah berbondong-bondong, ya. Karena saya yakin sejak dahulu surat An-Nasr yang selalu kita baca kalau kita sholat maghrib, iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah, kamu akan melihat orang datang berbondong-bondong masuk agama Allah. Di dalam tafsir diterangkan dulu zaman Nabi, yaitu adalah penduduk kota Yaman, itu semuanya masuk Islam secara total. Bangsa Yaman di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika turun surat ini, ya. Maka disebutnya Yaman itu adalah tu'amah Arab, kembaran Arab disebutnya, ya. Maka di dalam tarikh diartikan apa? Kita akan melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam thariqah Qadiriyah Syabandiyah. Makanya Allah mencanangkannya tidak tanggung-tanggung untuk peradaban dunia. Kenapa? Untuk dunia. Dunia itu alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk alam. Karena dulu Rasulullah SAW sekarang siapa? Inilah, ya, Syekh Mursi sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya Jawa Barat, bukan hanya Indonesia. Alam itu masih Allah. Semua yang disebut alam selain daripada Allah inilah dunia semuanya.
dari timur ke barat, utara ke selatan, yang sudah kita doakan setiap kita tawasul, setiap kita hataman pada Fatihah yang ke-7, Bismillahirrahmanirrahim, jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardillah magharibiha wa biyaminiha ila shimaliha wa min qaumin ila qaumin ladun adam ila yaumil qiyamah. Itu semua yang penduduk bumi dari timur ke barat disebut, didoakan, yang masih hidup dan yang sudah meninggal saja tetap didoakan. Bukan sekedar doa, tapi dari Allah adalah kasih sayang. Ini ada talqin badal. Itu tuh yang sudah meninggal. Jadi artinya apa? Yang sudah meninggal dapat talqin badal dari keluarganya, temannya, sahabatnya, maka sudah di alam barzakh saja kata kita, dia bisa masuk thariqah qadiriyah sahabatnya. Alhamdulillah, makanya beruntung luar biasa, luar biasa. Bukan basa-basi. Peradaban dunia bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Karena sudah pulang ke akhirat, kita sebenarnya orang meninggal itu, tapi tetap masih dapat diangkat dengan adanya talqin badal. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini sementara, karena diukur dengan hari akhirat. Hari dunia ini hanya 1,5 jam. Karena satu hari akhirat 1000 tahun. Kita umurnya hanya 60 tahun, umur rata-rata bergolib seperti Rasulullah SAW. Jadi hanya ukuran 1,5 jam. Ibarat air, kita hanya setitik air diukur dengan air akhirat. Kalau setitik ini baik, maka akan baik selautan air akhirat. Artinya air yang ada di dunia. Kalau setitik ini buruk, akan buruk semuanya air kehidupan yang ada. Makanya bagaimana agar kita yang setitik ini menjadi baik, maka kita harus bergabung kepada orang yang baik. Inilah Syekh Mursyid. Karena kita hidup pasti ada yang mencela, ada yang memuji. Itu diungkapkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, min ahadin illa lahu muhibbun wa mubghidun wa idza kana kadzalika fala budda lana ma ahli ta'at. Semua orang hidup pasti ada yang suka sama dia, pasti ada yang enggak suka. Kalau dia orang baik, orang tidak baik tidak suka sama dia. Kalau dia orang tidak baik, orang baik tidak suka sama dia. Makanya kalau hidup seperti itu bagaimana? Kata Imam Syafi'i, harus bergabung dengan ahli ta'at. Alhamdulillah kita sudah bergabung sama ahli ta'at. Orang yang bergabung sama ahli taat inilah Syekh Mursyid, maka kita terbawa menjadi doa, menjadi takwa setiap saat. Jadi sabdakan oleh Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu, taatlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Apa amalannya? Kalau tidak bertemu dengan Syekh Mursyid sulit, betul tidak? Coba. Kalau tidak ada ini, bagaimana kita mau tahu orang di mana saja berada? Tidak ketemu. Ya kenapa? Di pesantren biasa tidak mengajarkan, ya. Di majelis taklim biasa tidak mengajarkan. Di perguruan tinggi juga dari S1, S2, S3, ya sampai dengan profesor tidak diajar. Kenapa? Yang mengajarkan hanya Syekh Mursyid. Alhamdulillah. Inilah untuk kita hidup di dunia yang sementara ini akan menjadi baik, menjadi zuhud. Tadi bukan berarti tidak punya uang. Silahkan punya uang banyak, makan yang enak, minum yang segar, pakaian yang bagus, tempat tidur yang empuk, tapi jangan lupa zikir yang banyak. Indah keseimbangan. Ya, apa yang dikatakan tadi oleh Dokter Kayanya Sahudis, belajar tasawuf, belajar tariqah, pakaiannya jelek, makannya nggak enak, minumnya juga nggak enak. Ternyata tidak begitu. Ya, karena begadang terus, berarti lusuh. Tidak. Alhamdulillah. Inilah zuhud menurut tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Profesor Suryalaya yang difirmankan oleh Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kamu dan anak-anak kamu menghalangi kamu untuk zikir kepada Allah. Silakan punya anak banyak, punya harta banyak, tapi jangan lupa zikir yang banyak.
Inilah bahagia. Bagaimana sekarang orang tidak punya harta tapi zikir banyak? Bahagia juga karena dapat yang membahagiakan yang itu zikir banyak. Ya. Atau tidak punya harta juga tidak punya anak tapi punya zikir masih bahagia. Yang parah mah harta tidak, anak tidak, zikir juga tidak. Makanya kita beruntung. Bapak Ibu yang punya anak banyak, kemudian punya harta banyak, lalu dapat zikir yang banyak. Nikmat. Untuk kita gemar amal akhirat, inilah apabila kita dibimbing oleh Syekh Mursi. Inilah di mana saja bisa bertakwa kepada Allah. Inilah persiapan, sebaiknya persiapan. Dan untuk syukur atas nikmat ini, makanya alatnya juga ini, zikir juga sebagai tadi sudah disampaikan. Zakartani syakartani wa izah nasita dikabartani. Kalau zikir bagi syukur, inilah alatnya. Nikmat Allah yang begitu banyak kita terhingga, yang kita sudah dibimbing oleh sahabat, salat zikir nikmat, ya. Rakaat pertama, ya. Sepotong ayat wa taqbilu lima sa'altumu sampai duduk lagi. Indah. Rakaat kedua wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Masyaallah. Kan dulu mah kuliah juga itu bagus. Alhamdulillah. Ini lagu syukur nikmat. Khususnya nikmat bertemu dengan Syekh Mursyid, ini namanya nikmatul uzma, nikmat yang besar. Bagaimana untuk mensyukurinya? Makanya kita hidup selalu bersama beliau. Jangan lari dari bimbingan beliau, jangan geser dari bimbingan beliau. Ya. Maka sekarang kita sudah, ya, tinggal kita mengajak teman kita, saudara kita, tetangga kita. Ya, maka beruntunglah Bapak Ibu yang bisa mengajak temannya, saudaranya, sahabatnya. Karena satu orang saja yang diajak lalu dia mengamalkan dengan baik. Diterangkan dalam salah satu sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali di antaranya, ya Aliyu, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Hai Ali, apabila ada seorang dia mendapat hidayah orang tertentu sebab kamu dengan bimbingan kamu, maka kamu mendapat hadiah dari Allah unta merah. Artinya apa? Itulah seperti apa? MLM. Jadi punya downline. Jadi diajak teman, yang diajak lagi. Kadang-kadang rajinan yang diajak, yang ngajak sampai malu yang ngajak. Di sana di Jakarta, jadi mangga ya. Itulah biasa. Itulah yang dipuji oleh Rasul kepada Sayyidina Ali dan sahabat baik. Maka dulu zaman Rasul untuk mengajak Islam, tentunya ini bukan hanya Islam yang sudah disampaikan, iman dan ihsan. Inilah amalannya. Inilah yang dibimbing oleh Syekh Mursyid. Makanya beruntung Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Ini nikmat yang paling besar. Kenapa kalau kita membayar terima kasih kepada Abah seperti bayaran pergi haji, itu masih belum kebayar. Tapi Abah tidak minta dibayar karena Abah adalah pengikut Rasulullah SAW. Itulah sama seperti Rasul, ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Tidak pernah minta upah. Tapi kalau dikasih ya diambil. Memang begitu, makanya balik. Khususnya saya dulu waktu latihan, kalau balik jangan minta. Ya, jangan minta. Makanya sebelum berangkat haji, jadi harus punya uang. Ya, buat bensinnya, juga sudah makan. Ya. Jadi begitu. Makanya Abah bilang jangan pergi ngaji kalau tidak punya ongkos untuk pergi dan pulang. Itu di Pondok Pesantren Suryalaya adanya. Dulu pesantren lain saya tidak pernah dengar begitu. Kalau dulu bilang ya orang kiai, ustaz, kita datang apa? Kopi. Kita mah nggak minta, tapi ditawarin. Kenapa saya bilang indah di depan Abah bersama Abah? Karena saya waktu di Bekasi, tuan rumah bilang sama Abah, sama saya nanya, ya mau minum apa? Kopi, susu, teh. Kata Abah, semuanya. Tuan rumahnya bengong aja semuanya.
Kata abah juga begitu, karena bapak keluarin aja nanti yang suka minum amanah saja. Ya, kita juga dikeluarin kata abah, tempatnya beda-beda, di dalam buat susu lain, buat teh lain, buat kopi lain. Makanya di Habibidan juga begitu, dikeluarin aja semua, kalau ditanya, itu sudah langsung amanah itu dari abah itu. Seumur umur saya dengar begitu. Kalau dulu paling dengar, Pak mau kopi, mau susu, mau teh, kalau saya kira, ya mau apa gitu minuman yang lain. Mungkin bahasanya lain, mentanya aja mentanya. Mentanya aja. Tidak, emosi tidak begitu, beda. Jadi jangan meminta, tapi kalau diberi, diambil. Walaupun dilempar, kata apa? Walaupun ngambilnya sedang sakit pinggang, tetap aja ambil. Coba kalau sakit pinggang. Sampai seperti itu, luar biasa. Inilah sekursi bimbingannya. Kalau kita mau bayar tidak terbayar. Makanya satu huruf diajarkan oleh sekursi tidak terbayar. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abdu man allamani walau harfan. Aku ini adalah menjadi hamba, menjadi budak dari seorang yang mengajarkan kepada aku satu huruf saja. Itu kata Sayyidina Ali. Kita sudah diajarkan yang satu huruf itu. Inilah yang di tengahnya ada mana? Kalau bukan sekursi tidak bisa memberikan. Karena orang tidak punya. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Tadi sudah disampaikan oleh dokter. Ya, makanya sekursi tidak punya. Bukan hanya sekedar punya, sudah jadi amanah, sudah jadi pintu tempat orang minta, tempat orang bertanya. Ya, makanya dalam tabir begitu. Kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadir dan Naqsabandi yang Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi kalau orang bertanya, pasti yang masih hidup. Bagaimana mau nanya yang sudah meninggal? Saya dikasih paham sedikit saja makna itu. Alhamdulillah, makanya harus mencari pelangi. Kenapa? Tempat orang bertanya. Kenapa? Minta husnul kitabnya tidak bisa ditanya. Al-Quran saja kalau kita tidak ada kesulitan tidak bisa ditanya. Walaupun di sana keterangan tapi kurang jelas. Tapi kalau dari sekursi jelas. Inilah nikmat besar. Ya. Sampai dikatakan oleh penulis kitab Talim Talim, kalau kita mau bayar ngaji satu huruf itu 1 dinar. Satu huruf 1 dinar. Kalau 1 dinar itu 8 gram saja, karena ada yang bilang 8 gram, ada yang bilang sampai 20 gram. 8 dinar saja. Berarti berapa dulu? Satu huruf. La ilaha 12 huruf. Mahal. Jual rumah, jual kebun, syukuran gitu sama abang masih belum kebayar. Ini mah nggak usah jual rumah, nggak jual kebun. Datang ke Sinarasa, ada Baitul Mal, kisiin aja lah. Ya, jangankan sedikit, ya gede juga boleh. Ya, kenapa? Abang sangat membutuhkan. Abang mah, ya, abang menyiapkan saja. Tidak begini, tidak ada kotak amal di Sinarasa seperti Suryalaya, tapi ada Baitul Mal. Sudah membangun sana sini luar biasa. Ya, kita semua dibimbingkan seperti itu. Ini nikmat yang paling agung. Kemudian kita juga dengan bertemu Syekh Mursyid sebagai penjamin kita agar kita bisa menyempurnakan kekurangan kita. Karena kita banyak kurang. Kata seorang tabi'in namanya Iyas, bin Ikrimah itu bin Abu Jahal. Kata beliau, "Man lam ya'rif nuqsanahu fa huwa fi nuqsan." Siapa yang tidak tahu kekurangannya, maka dia berada dalam kekurangan. Sampai orang yang diajak ngomong sama Iyas bin Ikrimah itu nanya sama dia, "Kalau engkau, hai Iyas, orang yang cerdas, apa kekuranganmu?" Kata beliau, "Kalau saya kekurangannya ngomong tuh membretek aja." Kenapa? Cerdas, ngomongnya cerdas sekali. Saya kata beliau, saya kekurangannya ngomongnya susah direm. Tapi kan kalau saya ngomong bagus kan, ngomongannya bagus. Ya, jadi istilah orang Jakarta itu diamnya kayak diam sambung, katanya dibakar meretek. Jadi begitu kalau ngomong langsung. Ya, inilah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak kekurangan.
Makanya bertemu Syekh Mursi menjadi sempurna. Tadi Islam kita menjadi sempurna karena sholat bukan hanya syariat, tapi ada tarekat, ada hakikat. Semua. Iman juga begitu. Selalu meningkat tadinya naik turun. Ihsan kita tak berlaku kata ihsan kepada Allah, hati selalu zikir kepada Allah, dan ihsan kepada manusia. Antusina ila man asa'ilai, kamu berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat buruk. Tidak bisa kalau kita tidak bertemu Syekh Mursi. Inilah kekurangan kita menjadi sempurna. Kenapa? Disempurnakan oleh orang yang sempurna. Makanya apa? Dikasih gelar oleh Profesor Dr. Muhammad Fadil, Cici Dosen Kedelani dari Turki. Apa? Ya, Al-Kamil. Jadi yang sempurna, yang menyempurnakan. Itu tugasnya mukamil namanya. Ya, sifatnya kamil, tapi tugasnya disebut al-mukamil. Makanya sangat tidak salah kalau kita mengatakan begitu. Kenapa? Karena jangankan Abah Syekh Mursi, saya katakan saya pernah dipesankan ya dalam salah satu pertemuan saya dengan Abah Anom ketika saya mau diangkat jadi wakil dalil, saya intinya ketemu Abah Anom dikasih ayam jantan. Satu dikasih Al-Quran, dan yang ketiga Abah Anom bilang begini, takmil. Saya belum ngerti waktu itu. Apa mimpi begini seumur-umur. Maka begitu saya ketemu Abah Aos, sudah sama-sama Abah Aos, baru saya paham. Ya. Dan dulu juga waktu malam 11, saya kalau nyebut Abah Anom ke kami kata Abah, ya kami juga sudah cukup. Kenapa? Yang kami pasti yang mengambil, yang menyempurnakan itu yang sempurna. Kenapa saya katakan paham dengan Abah? Ya, bersama Abah Aos. Karena pengertian ayam jantan seperti dalam Mankoba. Murid Syekh Abdul Qadir Jailani ibarat telur, walaupun telur bisa ngalahin pitik yang baru lahir, harganya bisa ngalahin ya, apa piyik, apa tuh namanya lebih besar, ya lancuran, ya lancuran bisa ngalahin jantan. Ini mah ayam jantannya, nggak ada yang lain lagi. Makanya Abah kalau diskusi selalu menang. Sesuai dengan namanya Syekhullah Maslul. Maka baru saya paham, oh inilah ayam jantan. Ya, makanya ayam jantan apa dari penjalur, pantas ada jalurnya. Tidak terkalahkan. Makanya Abah bilang tidak terkejar. Tapi sebatas. Saya katakan baru paham. Lalu Quran juga saya baru paham. Oh, dikasih Quran dari Abah Anom. Baru saya dengar dari Abah waktu Abah sama Kenjen, ya. Ya, kemudian sama Kiai Otong, ya, Pakai Takin almarhum, kata Abah Anom kepada ya Kenjen, ya, Abah Kenjen mah tasawuf akli. Kenapa? Beliau kan lulusan UI di Jogja. Kalau Kiai Otong, ya, yang dari apa? Jamis, ya, kata Abah ini mah tasawuf Sunda, karena beliau itu sarjana Sunda pertama. Kalau Abah Anom kata apa? Kalau Abah kata Abah Anom, ini awas mah tasawuf Quran hadis. Baru saya paham. Oh, ini Quran. Orang bilang itu bukan mimpi, terserah. Keyakinan. Nabi juga dapat wahyu pertama disebut awalnya dari ini. Masya Allah, Pak, beruntung. Kita semua sudah mendapatkan. Ini adalah nikmat yang besar. Kekurangan kita menjadi sempurna, disempurnakan oleh orang yang sempurna. Bukan basa-basi. Gelar itu kita nyebut itu karena kita membutuhkan. Makanya saya doanya setelah menyebut Allah pada Rasulullah pakai waqadas asrar Nabi sini. Minta. Beliau sudah suci, artinya minta hati kita juga disucikan. Karena kalau yang minta enak, kalau nggak minta terserah Allah mau ngasih enggak. Tapi kalau minta biasanya dikasih. Ya, alhamdulillah kita semua sudah mendapatkannya. Inilah kafilul yatim, bukan yatim lagi, aitam. Para yatim dulunya yatim, kita sekarang sudah tidak yatim lagi. Tapi masih banyak saudara kita yang masih yatim. Mudah-mudahan habis yatimnya karena apa? Bertemu dengan Syekh Mursi. Bapak Ibu Iwan Bapak sekalian, ini saya jatuh dan mohon maaf ya, apabila terkurang kesilapan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.